Sejarah Stasiun Purwakarta. Stasiun Purwakarta ditetapkan sebagai bangunan stasiun cagar budaya berdasarkan SK Menbud Parno, PM, 58 PW, 007 MKP, 2010. Stasiun Purwakarta PWK adalah stasiun kereta api yang terletak di Jalan Kolonel Kornel Singawinata No. 1. Nagri Tengah Purwakarta. Stasiun yang terletak pada ketinggian plus 84 meter ini berada di daerah operasi 2 Bandung. Di stasiun ini terdapat dipo lokomotif Purwakarta yang sudah tidak digunakan kembali. Dahulunya lokomotif uap besar seperti DD52, CC50 dirawat di dipo lokomotif ini. Secara administratif, Purwakarta terbentuk pada tanggal 20 Juli tahun 1831 setelah Gubernur Jenderal Van den Bosch memindahkan ibu kota Karesidenan Karawang ke wilayah tersebut dari Wanayasa. Dengan statusnya sebagai ibu kota Karesidenan, maka pembangunan infrastruktur baru standar kolonial di Purwakarta diselenggarakan untuk mendukung jalannya pemerintah daerah Karawang. Sejak diresmikan pada 1867, perkembangan jaringan rel kereta api milik swasta dan negara di Jawa terus meningkat. Sampai 1894, jalan rel kereta api dari Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya sepanjang 912 km telah berhasil terhubung. Di Karesidenan Karawang, eksploitasi kereta api awalnya diselenggarakan oleh Batavia Oosterspurwakmatschappij (BOSM). Sejak dibukanya lintas pertama Batavia Bekasi pada tanggal 31 Maret tahun 1887, BOSM telah berhasil menyelesaikan hubungan rel kereta api Batavia Karawang pada tanggal 20 Maret tahun 1898. Meski demikian, belum ada rencana pembangunan rel kereta api menuju Purwakarta. Dalam laporan Arsip Algemin Sekretariat Negara, tanggal 17 September tahun 1893, BOSM justru mengincar eksploitasi kereta api Kedung Gede Cirebon pada rencana proyek 1893. Oleh karena kesulitan finansial, rencana tersebut tidak pernah terlaksana. BOSM justru terpaksa menjual seluruh asetnya kepada perusahaan kereta api negara Staatssporwegen SS seharga 5 juta gulden. Total lintas BOSM satu-satunya sejauh 63 km resmi diambil alih oleh negara sejak tanggal 4 Agustus tahun 1898. Dalam pandangan pemerintah sendiri, pembelian jalur Batavia Karawang sebenarnya memiliki alasan strategis dalam bidang ekonomi, yaitu menguasai hubungan langsung antara Priangan sebagai pusat perkebunan dan pertanian dengan Batavia sebagai gerbang pelabuhan ekspor. Rencananya adalah mewujudkan jalur kereta api milik negara antara Batavia dengan Bandung melalui Karawang. Dengan adanya jalur tersebut, maka lalu lintas kereta api negara tidak perlu melalui koridor Batavia Bogor yang tentunya wajib membayar sewa kepada pemilik jalur swasta yaitu Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij (NISM). Keunggulan lain adalah Batavia Karawang Cikampek berupa jalur datar yang memiliki kecepatan kereta api lebih tinggi dari lintas Bogor Sukabumi Cianjur Bandung yang merupakan jalur pegunungan. Otomatis waktu tempuh akan menjadi lebih singkat. Dalam rencana lintas Karawang Padalarang, ibu kota Karesidenan Karawang di Purwakarta menjadi salah satu tempat pemberhentian stasiun besar kereta api yang melintasi rute Jakarta Cikampek Padalarang Bandung. Pembangunannya dimulai pada 1901 bersamaan dengan proyek lintas tersebut. Pada masa pembangunan jalur Cikampek menuju Bandung, stasiun Purwakarta menjadi tempat penyimpanan alat-alat dan material berat kran, rangka baja jembatan, batang rel sebelum dikirim ke lokasi pembangunan. Setelah pembangunan selesai, stasiun Purwakarta juga menjadi lokasi tetap pindahan dari Karawang, kantor Burgerlijk Openbarewerken Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pusat administrasi pembangunan jalur kereta api. Stasiun Purwakarta resmi dibuka untuk umum pada tanggal 27 Desember tahun 1900. Arsitektur stasiun Purwakarta tergolong sederhana. Fasadnya jamak ditemui pada bangunan stasiun lain yang dibangun pada periode tahun 1880 sampai tahun 1910. Umumnya ciri khas stasiun-stasiun seperti ini adalah masih ada sedikit pengaruh gaya Yunani kuno era tahun 1880 sampai tahun 1889 asimetris,
semua sisi dalam satu kesatuan bentuk. Pada elemen jendela, dinding, atap, pintu, dan lain-lain disusun menyatu dalam satu komposisi bangunan. Stasiun Purwakarta yang persegi panjang menyerupai Stasiun Tanjung Priok lama, lokasinya di dermaga, yaitu sedikit memiliki ornamen. Kalaupun ada berupa tambahan susunan kayu pada pinggir atap dan kanopi sebagai campuran unsur lokal. Sedangkan pintu dan jendela stasiun sedikit banyak mirip dengan desain yang ada di Stasiun Purworejo. Secara keseluruhan, arsitektur Stasiun Purwakarta adalah desain paling mutakhir pada zamannya yang menerapkan gaya seni arsitektur modern awal. Aliran seni tersebut terus berkembang sejak akhir abad ke-19 1890. Sebagaimana layaknya stasiun besar zaman kolonial, Stasiun Purwakarta juga memiliki sebuah bangunan depo, bengkel, lokomotif uap lengkap dengan sebuah turntable, yaitu tempat untuk memutar arah posisi lokomotif. Dengan selesainya jalur Purwakarta pada Larang pada tanggal 2 Mei tahun 1906, maka hubungan kereta api antara Batavia-Surabaya lewat Karawang menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak perlu membayar sewa kepada NISM, Jakarta-Bogor, dan tidak perlu memutar lewat Bogor-Sukabumi. Semasa zaman kolonial, Stasiun Purwakarta menjadi salah satu stasiun besar yang melayani penumpang jarak jauh dari beragam kelas. Keberadaan bengkel lokomotif di Purwakarta cukup penting karena posisi stasiunnya yang mengarah ke Bandung merupakan awal dari rel yang menanjak dan berkelok. Oleh karena itu selalu disiagakan lokomotif uap pengganti. Setelah era lokomotif uap berakhir pada dekade 1980-an, berangsur-angsur dipo lokomotif di Purwakarta tidak digunakan lagi. Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, Katalog Arsip Algemin Sekretari Grote Bundelno. 189. De Aanvraag der Bataviasche Oosterspoorweg Maatschappij om Concessie voor de Aanleg en de Exploitatie van Secundair Spoorwegen van Kedonggede naar Cirebon tahun 1889 sampai tahun 1893. Encyclopédie van Nederlands Indie 2 de PNK. 4 de Dil, SZ. S. Gravenhage. 1921. Encyclopédie van Nederlands Indie Eerste Deel, AG. S. Gravenhage. 1917. Jong. Michelde. SPOORWEGSTATIONSOP Java. Amsterdam, De Bataafsche Leeuw. 1993. Mulyana, Agus. Disertasi. Melintasi pegunungan, pedataran hingga rawa-rawa. Pembangunan jalan kereta api di Priangan tahun 1878 sampai tahun 1924. Depok, Jurusan Ilmu Sejarah FIP UI, 2005. Tim Telaga Bakti Nusantara, Sejarah Perkeretaapian Indonesia Jilid 1. Bandung, CV Angkasa, 1909.